Assalamualaikum, selamat siang. Perkenalkan, saya Isti Muslihatun. Maaf sebelumnya, apakah Mas bisa memperkenalkan diri? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan semua, nama saya Desta Dewananta. Saat ini saya bekerja menjadi salah satu freelancer di salah satu industri kreatif di Indonesia, yaitu industri perfilman. Yang sekarang basis saya ada di daerah istimewa Yogyakarta. Baiklah, kalau begitu, di sini saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Mas. Mohon kerjasamanya ya. Pertama, bagaimana strategi Anda dalam mengawali karir Anda? Di awal karir yang saya bangun itu pertama kali itu saya terjun di industri perfilman itu sebenarnya iseng berhadiah dulu tuh. Jadi dulu saya lebih konsen nggak ke perfilman gitu loh, ke industri-industri yang lain, tapi pada mungkin tuntutan pada masa kecil sih, saya lebih suka nonton film. Jadi saya kayak terobsesi kalau udah gede tuh mau bikin film nih, mau jadi seorang filmmaker, mau jadi seorang sutradara, atau mau jadi seorang produser, yang penting bisa bikin film gitulah. Itu awalnya itu pas SMP itu nonton film. Akhirnya pas SMA masuklah ke salah satu sekolah negeri yang basicnya itu ada perfilman, dan di situ saya lebih mengasah skill yang mungkin belum pernah saya lakukan sebelumnya. Terus saya ke kuliah di salah satu kampus swasta di Yogyakarta. Itu saya mengambil prodi perfilman juga, dan juga akhirnya pada tahun 2018 pertama kalinya saya melaunching film pendek saya yang berjudul Sumarta, yang itu pertama kalinya saya menjadi produser, menjadi penulis naskah di film pendek tersebut. Ya walaupun film indie, tapi itu adalah awal karir yang sangat saya ingat, dengan budget yang sangat murah pada waktu itu, dan menghasilkan karya yang mungkin bagi saya standarnya udah lumayan lah bagi seorang mahasiswa gitu loh. Apakah Anda bekerja secara multitasking atau sistematis? Kalau bisa dibilang sih, kalau milih antara multitasking atau sistematis, merujuk kata multitasking atau sistematis sendiri sih, kalau multitasking kan bekerja dengan waktu yang sama tapi mengerjakan dua project yang berbeda, atau sistematis yang mengerjakan satu project tapi kita tahu waktu dan hasilnya juga akan memuaskan. Jadi saya selama ini memilih untuk mengerjakan project itu secara sistematis. Karena apa? Karena kalau sebuah industri kreatif atau perfilman, kalau kita gaungkan dengan cara multitasking, itu akan jadi amburadul loh maksud saya. Karena maksudnya seperti ini, kita ada project nih, ada dua film pendek gitu kan, dengan dua genre yang berbeda. Itu nggak mungkin kita akan di hari yang sama kita syuting di hari yang berbeda, dengan cerita yang berbeda, dengan genre atau jingle yang beda. Itu mungkin akan menjadi hal yang rumit menurut saya, karena selama ini industri kreatif atau perfilman itu kan cara mengolah kita untuk rasa, jadi rasanya kan diolah. Jadi kalau menurut saya sendiri sih lebih enak bekerja secara sistematis daripada multitasking. Karena kalau multitasking nanti hasil A sama hasil B itu bisa sama, padahal film yang dibuat itu beda, dan itu hasilnya juga kurang memuaskan. Tapi kalau kita bekerja atau membangun brand dengan cara sistematis, itu mungkin akan menghasilkan karya yang luar biasa gitu loh. Itu saya, Pak. Lalu bagaimana strategi Anda dalam mengembangkan karir Anda? Bicara tentang cara untuk mengembangkan karir atau mengembangkan skill di kemudian hari atau selalu berusaha, itu kan menurut saya kalau yang saya lakukan itu adalah saat saya mengerjakan sebuah project, saya menilaikan project itu di festival atau di
masyarakat, tanggapan masyarakat seperti apa sih yang kurang dari film yang saya buat ini. Dan dari situ saya belajar untuk memperbaiki terus agar di kemudian hari bahwa oh jadi film saya tuh ada yang kurang sini, ada yang kurang di sini, ada yang kurang di sini, dan nanti situ setiap saya ingin bikin film, jadi saya udah ngebayangin bahwa jangan sampai kayak film yang kemarin kita harus rubah di sini, atau setnya, atau ceritanya, atau mungkin penokohannya yang kurang. Mungkin selalu belajar di situ, dan juga kita nggak boleh apatis atau nggak boleh diem dari keadaan. Yang dimaksud yaitu adalah kalau ada film baru atau filmmaker lain bikin film, itu kita harus nonton, jadi kita harus tahu, belajar dari mereka gitu. Dalam sebuah karir pastinya akan tentu menemukan konflik ya Mas. Yang ingin saya tanyakan, seberapa sering Anda menghadapi sebuah konflik tersebut? Berapa sering? Itu sangat sering sih ngadepin konflik itu, apalagi di industri kreatif yang memakai banyak kru, memakai banyak orang di salah satu industri. Itu pasti akan, cara pandang pikir orang itu beda-beda, jadi konflik itu selalu ada di setiap project, entah itu dari praproduksinya kah, dari produksinya kah, atau dari pasca produksinya kah, sampai pendistribusiannya, itu pasti ada konflik di situ. Nah, mungkin salah satu yang pernah saya ingat adalah konflik di mana salah satu scene di film saya, film tahun 2020 ini, yaitu yang berjudul Lingsir Wengi, ya film pendek Lingsir Wengi. Itu ada salah satu scene adegan yang harus kita set, itu cuacanya malam hari, situasi malam hari, cuacanya nggak hujan, tapi ternyata pas hari H, pas goals itu cuaca hujan dari sore, malam hari lagi, dan kita syuting di gubuk tapi di luar ruangan, di ambience-nya luar lingkungan gitu lah. Tapi saat itu saya sebagai produser saat itu, saya selalu berkomunikasi dengan sutradara, DOP, dan lain-lain. Akhirnya ya nggak 1 jam 2 jam kelar itu masalah, tapi sampai saya ingat itu hampir subuh itu baru kelar masalah itu, dan kita take lagi itu mau subuh jam 4, setengah 5, dan pada waktu itu kita lihat bahwa situasi waktu atau cuacanya itu pas, dan kita ganti dari set di luar ruangan jadi di dalam ruangan. Tapi saat kita lihat previewnya ternyata bagus juga, nggak ngurangin feel dalam cerita gitu loh. Itu sih Mbak. Dengan karir Anda yang sekarang ini, Anda sudah merasa benar-benar memberikan manfaat untuk orang lain? Memberikan manfaat kepada orang lain sih, menurut saya pribadi sih, itu sedikit sudah memberikan manfaat kepada orang lain. Seperti contoh saat kita bikin film gitu kan, kita pasti nggak di daerah kita masing-masing, tapi kita cari daerah yang emang situasinya tepat, dan di situ kita kayak nanti makanan juga disiapin dari daerah tersebut, dari warga sekitar, jadi kita manfaatin warga sekitar untuk bantu masak. Terus kita juga minta bantuan warga sekitar juga untuk dari ekstra pemain, dan disitu kadang kita lihat bahwa partisipasi masyarakat itu malah sangat welcome gitu loh, kalau kita lagi syuting dan mereka bisa ikut gitu, mereka senang gitu. Jadi menurut saya hal seperti itu tuh udah ngebantu lingkungan masyarakatnya di situ sih. Apakah yang Anda berikan untuk menolong orang lain? Kalau berbicara apa yang saya berikan untuk menolong orang lain sih, mungkin nggak banyak sih yang diberikan untuk menolong orang lain itu. Mungkin yang bisa diberikan saya dan teman-teman yang pernah
pernah ikut syuting dengan saya atau mungkin pernah satu project, itu mungkin kita lebih ke membantu sesama kru gitu ya, membantu sesama kru. Kalau kru sedang kesusahan, walaupun kita udah nggak satu project tapi kita pernah satu project, kru sedang kesusahan dari situasi ekonomi atau apapun itu, kita pasti akan membantu, gotong royong untuk membantu teman kita yang pernah satu project itu agar apa ya namanya, lebih tertolong lah ibaratnya, lebih kita lebih ngebantu secara sosial pertemanan sih, masih sebatas itu sih. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasinya, atas waktunya telah mau saya wawancara, dan terima kasih juga sudah berbagi ilmunya. Semoga bermanfaat, semoga karirnya juga selalu lancar. Amin. Dan selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.